Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu setia dalam hidup kami. Pagi hari ini, melalui kebenaran firman-Mu, kami siap untuk mengawali hari kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sama di Hadapan Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Agama yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi memahami kosher dan tidak kosher atau halal dan tidak halal berdasarkan apa dan jenis binatang tertentu yang boleh menjadi makanan. Binatang yang memamah biak dan berkuku belah dianggap kosher dan boleh dimakan. Sebaliknya, yang tidak demikian itu tidak kosher dan tidak boleh dimakan, apalagi dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah agamawi. Namun, itu sebenarnya tidak salah. Sebab hal itu memang berguna bagi kesehatan manusia. Namun, agama mulai melangkah dan menginterpretasikan hal itu dengan pola pandangannya sendiri. Agama mulai memisahkan manusia demi manusia berdasarkan etnis, kebangsaan, ras, dan lain sebagainya. Lalu, jauh lebih lagi, manusia berdasarkan pola pandang agamawi mulai memisah-misahkan golongan demi golongan yang dianggap layak bagi Tuhan dan yang tidak layak. Dalam sebuah perjumpaan ilahi yang Tuhan nyatakan kepada Petrus, Tuhan memperlihatkan Petrus dan memerintahkan demikian. Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 15. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ternyata penglihatan itu bertujuan untuk merubah hati Petrus agar dia memahami isi hati dan perasaan Tuhan. Sehingga ketika Petrus diperhadapkan kepada Kornelius, seorang yang bukan orang Yahudi, namun menyerahkan diri kepada Tuhan, Petrus dituntun Tuhan untuk mengajari dan membaptis dia. Kemudian sadarlah Petrus, hingga dia sendiri berkata, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Pagi ini, belajarlah satu perkara. Tuhan tidak membeda-bedakan suku, bahasa, dan etnis. Semua itu adalah anak-anak Bapa Surgawi. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan buat hidup setiap kami. Ajar setiap kami untuk mampu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan dari mana asal seseorang. Kami mau belajar untuk selalu mengasihi sama seperti Engkau mengasihi setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.